Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir mengapa kesehatan seseorang bisa sangat berbeda dengan orang lain meskipun mereka tinggal di negara yang sama? Jawabannya ada pada determinan sosial kesehatan atau DSK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat Zulhar. Saya mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Mandala Waluya, Kota Kendari. Dan pada kesempatan di video ini, saya akan menjelaskan apa itu determinan sosial kesehatan. Determinan sosial kesehatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan individu dan populasi yang berasal dari konteks sosial dan ekonomi. Menurut WHO, World Health Organization, DSK mencakup kondisi di mana orang dilahirkan, tumbuh dan hidup, bekerja, dan menua, serta sistem yang dibentuk untuk mengelola kesehatan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, pemahaman tentang DSK sangat penting karena dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan kesehatan yang seringkali diabaikan. DSK sangat penting dalam kesehatan masyarakat karena kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik atau medis, tetapi juga oleh faktor sosial dan ekonomi. Misalnya, seseorang yang memiliki pekerjaan stabil dan lingkungan bersih cenderung lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah kumuh tanpa akses air bersih dan layanan kesehatan. Determinan sosial kesehatan menurut WHO adalah faktor non-medis yang mempengaruhi kesehatan seseorang. DSK juga dapat mempengaruhi kualitas hidup dan berbagai resiko kesehatan. Faktor-faktor ini meliputi kondisi ekonomi, pendidikan, lingkungan fisik, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kondisi ekonomi adalah salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan seseorang dan juga merupakan salah satu determinan sosial kesehatan yang paling krusial. Sebagai contohnya, orang dengan penghasilan tinggi biasanya memiliki akses lebih ke makanan bergizi, tempat tinggal layak, serta fasilitas kesehatan. Hal ini memungkinkan untuk mereka terhindar dari penyakit kurang gizi, stres ekonomi, dan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Sebaliknya, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih rentan terhadap penyakit karena kurangnya nutrisi, stres ekonomi, dan akses terbatas ke layanan medis. Di Indonesia, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan mencapai 9,78% pada Maret 2021, dengan daerah pedesaan mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pendidikan juga merupakan determinan sosial kesehatan yang sangat penting. Pendidikan yang baik berhubungan erat dengan pengetahuan tentang kesehatan, keterampilan hidup, dan kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan. Menurut data dari UNESCO tahun 2020, setiap tambahan tahun pendidikan dapat mengurangi resiko kematian bayi sebesar 7%. Ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai contohnya, pendidikan mempengaruhi kesehatan seseorang dalam banyak cara. Orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pola hidup sehat, seperti pentingnya makan bergizi, olahraga, dan vaksinasi. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat literasi rendah, angka pernikahan dini dan kehamilan remaja lebih tinggi, yang meningkatkan risiko komplikasi kesehatan ibu dan bayi. Lingkungan fisik juga merupakan determinan sosial kesehatan yang signifikan. Tempat tinggal kita sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Lingkungan yang bersih dengan udara segar dan air bersih mendukung kesehatan yang lebih baik. Sementara itu, daerah dengan polusi tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit pernafasan seperti asma dan bronkitis. Menurut laporan dari WHO tahun 2021, sekitar 4,2 juta kematian setiap tahun yang disebabkan oleh polusi udara, yang merupakan masalah kesehatan global yang sangat serius. Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan kesehatan individu dan komunitas. Akses terhadap pelayanan kesehatan sangat menentukan seberapa cepat seseorang bisa mendapatkan pengobatan. Meskipun Indonesia telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, namun menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2021, sekitar 25% populasi masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Bagi beberapa orang yang tinggal di perkotaan, untuk mengakses pelayanan kesehatan sangatlah mudah.
Namun, di beberapa wilayah pedalaman Indonesia, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan penyakit dan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Sekarang, kita tahu bahwa determinan sosial kesehatan mempengaruhi kesejahteraan kita. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pemerintah dapat memperluas cakupan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, dengan membangun lebih banyak puskesmas dan menyediakan layanan kesehatan keliling bagi masyarakat yang sulit menjangkau fasilitas medis. Sekolah bisa mengajarkan pentingnya pola makan sehat, kebersihan diri, dan kesehatan mental sejak dini, agar anak-anak tumbuh dengan kebiasaan baik. Pemerintah harus meningkatkan peluang ekonomi dengan menyediakan pelatihan kerja dan bantuan bagi usaha kecil dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah dan komunitas dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan memperbaiki sanitasi, mengurangi polusi udara, dan membangun lebih banyak ruang hijau. Mengatasi masalah kesehatan masyarakat bukanlah hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen seperti pemerintah yang membuat kebijakan kesehatan yang inklusif, tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, guru dan institusi pendidikan yang mengajarkan pola hidup sehat, serta masyarakat yang ikut serta dalam mendukung program kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, serta membangun budaya gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Dari yang telah kita bahas, kita tahu bahwa kesehatan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis, tetapi juga oleh faktor sosial seperti kondisi ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Semua faktor ini saling terkait dan membentuk kualitas hidup seseorang. Setiap orang memiliki peran dalam menciptakan perubahan. Dengan memahami dan bertindak atas determinan sosial kesehatan, kita bisa membuat perbedaan bagi diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk membagi informasi ini agar semakin banyak orang yang peduli dan mengambil tindakan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang lebih sehat.